Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat pagi, selamat siang, selamat petang. Terima kasih Anda telah membuka video ini. Ya, video ini dipublikasikan melalui channel Cari Cara Mr. Bam. Di channel ini kalian bisa menemukan solusi untuk masalah-masalah seputar belajar dan pembelajaran kalian. Tema kita kali ini adalah The Origins of Language. Bagaimanakah bahasa itu pada awalnya, pada mulanya? Bagaimana aslinya bahasa itu? Ya, ini adalah artikel dari Dr. C. Josh Bury yang saya kembali presentasikan untuk Anda. Ya, menurut Dr. Bury, bahwa suatu bahasa itu ada mulanya, tidak langsung ada, tetapi ada mulanya, berkembang bertahap. Dan ada beberapa teori yang dikemukakan di sini. Yang pertama adalah teori The Mama atau The Mama Theory. The Mama Theory mengatakan bahwa language begin with the easiest syllable attached to the most significant object. Ya, menurut teori Mama ini, bahasa bermula dari syllable-syllable yang paling mudah yang dilekatkan kepada sebuah objek. Ya, syllable yang paling mudah biasanya ya syllable ma untuk seorang anak kecil. Ya, makan tuh maem, kalau kucing tuh meong. Ya, kalau minum tuh mimi, ya, Mama Theory. Teori yang kedua adalah the Tata Theory, ya, di mana body movement preceded language. Di Tata Theory mengatakan bahwa sebelum orang bisa mengucapkan kata-kata, itu sebenarnya adalah ada gerakan tubuh yang menggabungkan sesuatu, ya, lalu gerakan itu disimbolkan dalam bentuk bunyi. Ya. Language begin as an unconscious vocal imitation of this movement. Ya, menurut teori ini, bahasa itu sebenarnya adalah secara tidak sadar orang menirukan gerakan badannya, ya, gerakan badannya, misalnya dengan melambaikan tangan, ya, kemudian menirukan dengan kata come here, yaitu menunjukkan dari gerakan lambaian tangan. Ini teori Tata, dan itu masih banyak yang lain. Ya. Misalnya dengan mengibas tangan keluar berlawanan dengan kata melambai, sekarang kita artikan sebagai go out, ya. Oke. Atau orang menutup bibirnya dengan jari dengan ya, keep silence. Nah, itu ya. Itu adalah bentuk-bentuk bahasa yang menurut teori ini masuk ke dalam teori Tata teori. Oke. Yang ketiga adalah the Bowo Theory, di mana language begin as imitation of natural sound. Ya, menurut teori ini bahasa itu bermula dari menirukan bunyi-bunyi di alam. Bunyi-bunyi di alam. Ya, kalau dalam bahasa kita beberapa masyarakat menyebut anjing itu guguk. Itu dari bunyinya, bunyi binatang itu. Atau kambing itu mbek. Itu Bowo teori seperti itu. Ya, jadi beberapa benda itu diberi nama, disebut sesuai dengan bunyinya, sesuai dengan bentuknya, sesuai dengan suaranya. Ya, ini adalah Bowo teori. Yang keempat adalah the Popo Theory, di mana language begin with interjection, ya, instinctive emotive cries such as oh. Ya, kalau Anda surprise oh, atau kalau Anda merasa sakit ouch, gitu ya. Itu Popo teori, di mana bahasa itu bermula dari interjection, seruan, kata seru. Ya. Secara instinktif ada emosi yang terlibat di sana, lalu dia berteriak, lalu timbullah satu kata-kata oh misalnya, ouch misalnya, atau kalau kagum wow, ya, dan lain-lain. Ya, that's Popo teori. Selanjutnya adalah the Ding Dong Theory. Ding Dong Theory, ya, tadi kalau ada Bowo teori tadi, ini agak mirip-mirip dengan Bowo teori. Ding Dong Theory, there is a rather mysterious correspondence between sounds and meaning. Ya, ada hubungan antara bunyi dan artinya. Ya. Small, sharp, high thing tend to have words with high front vowel. Benda-benda yang bentuknya kecil itu biasanya juga punya bentuk-bentuk vowel di depan, bentuk-bentuk vowel kecil, ya, i, ya, bentuknya kecil, ya. In many languages, while big round low thing tend to have round back vowel, ya.
Kalau kita sebut itsy, bitsy, teeny, itu benda-bendanya kecil biasanya, ya, benda-bendanya kecil. Ya. This is often referred to as sound symbolism. Jadi bunyi itu menyimbolkan bendanya, ya. Kalau dalam bahasa Jawa itu misalnya ada kata meringkil, itu bendanya kecil ya. Tapi kalau merongkol itu bendanya besar gitu ya. Kira-kira begitu. Jadi ada bunyi itu menyimbolkan bendanya. Dan benda-benda kecil biasanya disimbolkan dengan bunyi-bunyi front vowel seperti I, ya. Oke. Lalu selanjutnya yang keenam adalah the you-he-ho theory. You-he-ho theory. Ada di buku lain disebutnya you-have-ho theory. Ya, you-he-ho, you-have-ho. Mirip ya. You-he-ho di sini. Di buku lain ada yang menyebutnya you-have-ho. You-have-ho. Yeah. Language begin as rhythmic chants, perhaps ultimately from the grand or heavy work. Yeah. Di UFO teori itu mengatakan bahwa bahasa itu bermula dari sebuah raungan, sebuah ekspresi pekerjaan yang berat. Ya, misalnya orang mengangkat batang kayu besar beramai-ramai di sebuah hutan di mana para pekerjanya itu belum punya bahasa, ya. Kemudian dia mengangkat bersama-sama dengan berteriak, ya, ayo, ayo, ya, itu kategori UFO teori, ya. Ya, atau kalau mereka senang, mereka bertepuk tangan dengan berkata hore, gitu ya. Nah, begitu juga misalnya suatu benda itu terjatuh, ya, lalu terdengar bunyi crash, gitu ya. Nah, mereka juga bisa menurunkan ini. Jadi di sini ada perpaduan antara teriakan yang beramai-ramai dan menirukan bunyi-bunyi yang terjadi yang ditimbulkan oleh benda itu. Oke. Teori yang ketujuh adalah teori the sing-song theory. Language come out of play, laughter, cooing, courtship, emotional neutering, and the like. Ya, bahwa bahasa itu bermula dari permainan, dari bercandaan, ketawa-ketawa, ya, cooing, ya, courtship, ya, cooing, courtship, emotional neutering, and the like. Perhaps some of our first words were actually long and musical rather than the short grunt. Bunyi-bunyi bahasa yang kita ekspresikan itu ada kemungkinan dia sifatnya musical. Kalau kita perhatikan untuk orang-orang tua mengajarkan kepada anak-anaknya yang masih kecil, ada yang disampaikan dengan berdendang, bernyanyi dengan lagu, ya, walaupun dia mungkin tidak bermakna, ya, tidak bermakna. Kalau di masyarakat Jawa itu ada satu kidung untuk menimang anaknya yang disebutnya sebagai tak lelo ledung, gitu ya. Itu kan nggak ada artinya sebenarnya, tapi itu dinyanyikan dan sang anak itu menjadi senang mendengarnya, dan nanti itu menjadi cikal bakal dia bisa berbahasa, ya. Kemudian the Heiau theory, ya, ini teori baru lagi. Language begin as a sound to signal both identity, ya, here I am, gitu ya, and belonging, I'm with you, ya. The Heiau, I'm here, I'm with you. Yeah, we may also cry out in fear, anger, or heart, yeah, help me. Yeah, this is more commonly called the contact theory. Contact theory atau the Heiau theory. Hey you, I'm here. Hey you, help me. Hey you, I'm with you, gitu ya. Heiau. Yang ke-9 adalah the hocus pocus theory. Language may have had some roots in a sort of magical or religion aspect of our ancestor. Ya, hocus pocus theory menganggap bahwa suatu bahasa itu sebenarnya ada kaitannya dengan magical or religious aspect of our ancestor life, ya, terkait dengan kehidupan nenek moyang kita yang bersifat religius ataupun magical. Perhaps we begin by calling out to game animal with magical sounds, ya, dan lain-lain, ya. Kalau kita dengar orang memanggil
misalnya ayam ker gitu ya, itu which become their name ya. Jadi bahasa itu bermula dari cara orang menirukan atau mengaitkan atau memperhatikan apa-apa yang terkait dengan apa yang dilakukan oleh nenek moyangnya ya, terkait dengan religious ataupun magical life ya. Itu teori hokus pokus. Ya, selanjutnya adalah teori Eureka. Teori Eureka ya. Language was consciously invented. Menurut teori ini, memang bahasa itu secara sadar dibuat, diciptakan oleh manusia. Perhaps some ancestor had the idea of assigning arbitrary sounds to mean certain thing. Ya, orang-orang dahulu mengeluarkan bunyi sesuatu itu untuk bermakna sesuatu. Jadi dia sengaja mengeluarkan bunyi tertentu sebagai penanda dia mengatakan sesuatu, gitu ya. Ini menurut teori Eureka. Nah, teori ini saya kira yang lebih populer sekarang, bahwa memang bahasa itu selalu berkembang. Ya, pada saat ini saya kira Anda juga banyak menemukan bahasa-bahasa baru terkait dengan kehidupan teknologi yang semakin modern. Oke. Ya, tetapi di teori ini, di artikel ini ada sebuah kontras yang mungkin bisa kita perhatikan ya. Menurut Darwin ya, bahwa bahasa itu ya, human don't speak unless they are taught to do so. Menurut Darwin itu orang nggak bisa bicara kecuali memang diajari untuk bicara. Jadi bahasa itu dipelajari, bahasa itu diberikan, diajarkan, diciptakan kemudian diajarkan kepada generasi berikutnya ya. Tetapi menurut Chomsky, ini mungkin setara dengan sejalan dengan Chomsky sebenarnya, bahwa Chomsky itu mengatakan bahwa every human being has innate capacity of language. Menurut Chomsky dan Steven Pinker itu bahwa setiap manusia itu mempunyai innate capacity di dalam otaknya, memang punya chip yang berisi tentang bahasa, sehingga dia bisa berbahasa dengan sendirinya. Dia bisa menyebut kata-kata itu dengan sendirinya, atau sudah punya kumpulan kata, kumpulan nama dalam memorinya itu, dalam innate capacity-nya, sehingga dia tinggal mengeluarkan pada saat ketemu benda-benda sesuai untuk nama tersebut ya. Nah, lalu untuk yang ketiga, menurut Mario ya, music is what is innate, not language. Nah, ini bertentangan dengan Chomsky. Menurut Mario van Heesut, bahwa yang innate itu bukan bahasa tapi music ya. Jadi musik itu universal, bisa untuk mengkomunikasikan, bisa untuk berkomunikasi, sedangkan bahasa itu bisa berkembang belakangan atas usaha ya dari masyarakat. Yang ini adalah musik ya. Ini kita bisa lihat bahwa musik itu universal di seluruh muka bumi ya. Tetapi bahasa kan tidak. Ya, oke. Nah, saya kira itu untuk kali ini ya, tentang teori-teori bahasa, bagaimana bahasa itu bermula ya. Silakan Anda pikirkan menurut Anda dari teori-teori yang tadi itu, yang mana yang Anda yakini paling benar menurut versi Anda dengan argumen-argumen ya. I think that's all for this session. Thank you for watching. Kalau Anda suka silakan klik like ya. Kalau Anda ingin bertanya silakan berikan di kolom komentar, dan silakan klik subscribe agar Anda menjadi orang yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.